بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده أما بعد hadirin wal hadirat azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat bersua dan berkumpul di majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Dan pembahasan kita malam hari ini kita akan membahas tentang adabud dhiyafah, adab bertamu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tata cara dan adab ketika hendak bertamu. Pada pekan yang lalu kita telah membahas adabus safar, adab nyaba, namanya nyemah, kamari nyaba, namanya nyemah. Nah, kemarin berangkatnya, sekarang sudah sampai di rumahnya, di rumah orang yang kita tuju. Apa yang harus kita lakukan sesampainya kita di rumah orang yang kita tuju untuk bertamu? Ketahuilah bahwa bertamu itu termasuk di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pertama yang memuliakan dan menjamu tamu siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menjamu 2 malaikat yang mampir ke rumahnya sebelum mendatangi kaum Nabi Lut alaihissalam. Datang ke rumah beliau, kemudian langsung dihidangkan bi'ijlin samin, 1 ekor kambing. Ya, fa'aujasa minhum khifah. Ternyata ketika mau dimakan tangannya berbeda. Itu bukan manusia. Ternyata siapa? Malaikat. Qul la takhaf, jangan takut. Kita ini adalah para malaikat. Jadi Nabi Ibrahim disebut Abu Dhiyafah atau bi Abi Dhaifan, bapaknya para penjamu tamu. Dan sampai sekarang kalau kita lihat di Arab Saudi, kebiasaan menjamu itu masih terus dilakukan. Bahkan kalau sekalinya menjamu itu suka berlebihan begitu. Ya, sampai makanannya terlalu banyak. Kadang-kadang yang hadir berapa makanannya untuk bisa 10 orang, padahal hadir cuma bertiga. Nggak boleh pulang sebelum habis semuanya. Ada yang dibawa era gitu ya, dibekal. Jadi itu termasuk kebaikan di antara kebiasaan bangsa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati, memuliakan tamu. Pertanyaannya sekarang, kita kalau ada tamu bahagia apa nggak bahagia? Namun tamu nama bawaan mah bahagia, ya kan? Waduh, di Banten, masya Allah, ringkin, hayam mau kalapa segala. Ya minimal nyecepan ku amplop. Tapi kalau tamunya tidak bawa apa-apa, nyim duit lagi, terus sering lagi datangnya, maka Rasulullah mengatakan zur ghibban tazdad hubban. Jadi nyaba teh ulah loba-loba teuing, ulah sering-sering teuing. Karena lamun loba nyaba, loba nyemah, banyak bertamu ke orang, itu jadi bosen. Jadi bertamunya rutin gitu. Maka dianjurkan kalau bertamu itu apa? Jarang-jarang. Jangan rutin, karena pemilik rumah akan merasa bosan. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah. Yang pertama adab, ya. Adab yang pertama, an yad'u li dhiyafatihil aqtiyadunal fusaq wal fajrah. Kalau kita mau mengundang orang ke rumah untuk bertamu, jangan mengundang ahli maksiat. Jadi
Kalau kita mau membuka open house misalnya, boga imah anyar atau balik haji misalnya kan biasa ada bagi oleh-oleh. Atau misalnya ada acara khitan, akikah, walimah. Nah diundang itu orang-orang soleh, jangan ahli maksiat. Kita kadang suka kebalik. Ayah hajatan walimah, nu diundang bencong, nu jarogetna teh ya. Makin puting, makin rokna, makin naik. Padahal mah walimah itu mendatangkan niatnya pernikahan ingin mendatangkan keberkahan. Tapi nanggap nate nanggap non, nanggap maksiat. Nah jadi ini kebalik. Harusnya kalau mau misalnya hajatannya diundang orang-orang soleh. Ini hajatannya berkah ditambah yang makannya juga orang-orang soleh. Bukan kebalikan. Ngundang orang-orang ahli maksiat, apalagi sampai jingkrak-jingkrak, mengundang syahwat dan maksiat, maka petakanya kembali kepada siapa? Orang yang mengadakan acara tersebut. Komo lamun hadir nanti baru udah kelaletik, wah rusak ya pokoknya ya. Jadi jangan sampai merusak keberkahan pernikahan yang sudah dilakukan itu, selamatan alias walimatul urs, jangan dirusak dengan acara apa? Kemaksiatan. Yang kedua, Allah yakhussa bi diyafatihil agniya dunal fuqara. Kalau mengundang jangan pilih-pilih mana nu kaya teu diundang nu miskin. Pernah nggak kita merasa nyeri hati tetangga sorangan teu ngonang? Ari batur nu baru hadionang urang mah nu deukeut imahna teu dionang-onang acan. Itu sering yang nikah, acara hajatan, undangan itu hanya untuk orang-orang tertentu. Dan ada mungkin fakir miskin di kampung itu yang nggak diundang. Padahal sebenarnya ia berhak untuk mendatangi walimah tersebut. Jadi memilih, wah kalau undangan kan mengundang tamu itu kumaha caranya bisa balik modal. Kalau misalnya diundang yang nggak punya uang mungkin merasa bahwa dia apa rugi. Ada video orang walimah amuk-amukan, katanya amplopnya kosong semua, makannya banyak, rendangnya habis, satenya ludes, tapi pas dibuka amplopnya banyak yang kosong, kemudian dia ngamuk-ngamuk, kalian makan banyak, semua dihabisin, amplop kosong. Apakah ada kewajiban orang yang ke undangan harus bawa uang? Tidak ada. Jangan sampai kalau ke undangan itu jadinya jual beli. Jadi rek dangtu ditanya heula amplop lah, malah 2.000 tak centong ngumpul. Jangan, ini bukan jual beli walimah itu. Walimah itu acara syukuran pernikahan, mengundang orang untuk makan di kita. Jangan sampai niatnya apa? Barter. Semakin gede amplopnya, semakin dia ridho dengan makannya. Tidak. Itu sudah ada sejak zaman Nabi. Nabi mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan walimah, hajatan. Karena makanan hajatan itu biasanya yang diundang yang kaya saja, yang miskin itu tidak diundang. Kalau kebalikannya ada walimah yang diundang adalah fakir miskin, itu lebih baik. Kenapa? Kalau jelema beunghar misalnya diundang pejabat, jelema beunghar pas ada sate teh. Ih, lihat di masa teh. Makan rendang lagi leutik, lengkuas loba. Iya kan? Diomong karena dia orang kaya setiap hari makan daging. Tapi kalau mau jelema nu teu boga, nu tarang ngadahar daging boro-boro ngadahar daging setahun sekali kurban eta ge lamun aya. Pas dia dapat walimah teh, bunga kan? Bunga. Jadi jangan kebalik. Kalau orang kaya datang ke walimahan atau ke rumah kita suguhkan makanan, mungkin gak dimakan. Kenapa? Karena sudah biasa dia makan makanan yang enak. Coba kalau orang itu tidak mampu, fakir miskin, dikasih makanan, dia sangat bersyukur. Bahkan mungkin mendoakan yang memberinya. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh mengundang orang untuk bertamu ke rumah kita untuk membanggakan apa yang ada di rumah kita. Nah, ini juga menjadi masalah open house. Acara syukuran rumah agreng, diundang orang ke rumah.
Internet naga jauh di langitnya saking gede nengak gitu. Hordeng naga ya 5 meter kalau. Wah, pulang dari situ nggak bersyukur orang-orang yang hadir tadi. Iya nggak? Datang misalnya saya nih punya rumah ini gede segede gini. Saya undang orang ke rumah. Besok ini ya syukuran saya baru punya rumah ini bagus ya. Coba nyalakan AC-nya. Oh, KB TV dinyalakan, KB lampu dinyalakan. Jelema-jelema nu hadir dua clear balik ke imah teh sepanggembel kan. Halusnya imah di ditu mah. Padahal sebelumnya sebelum dia berangkat tuh dia bersyukur dengan rumahnya. Tapi setelah melihat rumah yang lebih mewah, pulang ke rumah justru malah tidak bersyukur. Tidak boleh kita mengundang orang ke rumah kita untuk membanggakan apa yang ada di dalam rumah kita. Ya, jadi niatnya jangan untuk pamer dengan apa yang ada di rumah. Kemudian yang keempat, tidak boleh mengundang orang untuk bertamu kepada orang yang tidak mampu untuk datang. Jadi memberatkan dia. Misal, sok aya ninganan ulang tahun, ya, budak leutik, ulang tahun dirayakeun. Kabeh baru budak-budak teh diondang. Karunya aya budak teh. Coba jangankan bawa kado, ya enggak? Berat inung lagi hese. Akhirnya cerik. Pokoknya mau ikut acara ulang tahun. Pokoknya mau bawa kado yang besar. Boro-boro jang kado, ibunya juga nggak punya uang. Nah itu nggak boleh. Terlepas dari hukum merayakan ulang tahun ya. Sayang buang-buang uang ya. Ulang tahun ya. Apalagi ngundang anak-anak yang mungkin berat untuk orang tuanya harus bawa hadiah. Apalagi sudah dituliskan minimal amplop 50.000. Sudah ada keterangannya. Aduh berat. Jangan mengundang orang yang tidak bisa hadir. Sehingga dia berat untuk hadir karena meninggalkan pekerjaan ataupun apa? Ataupun agenda dia. Jadi undanglah orang-orang yang tentu hadir. Dan jangan memberatkan dia. Kita mungkin mau mengundang fakir miskin. Tapi pas asup jelema beunghar hungkul. Manehna sorangan nu miskin, kasihan juga, itu memberatkan dirinya. Dan jangan mengundang orang dengan permintaan yang aneh-aneh. Misalnya, ada acara pesta, ada keterangannya, semua yang datang harus pakai peci misalnya. Mungkin ada orang nggak punya peci, ya nggak? Atau yang biasa disebut dress code. Ya lamun aya acara teh dress code. Baju batik warna biru kemas-kemasan neangan lagi ka ditu tanah abang can menang-menang hese ya bajuna kumaha sih. Pernah kita merasa berat untuk hadir ke undangan semua baju goreng kabeh. Ya asa goreng, ya asa goreng. Karena apa? Dituntut yang mau hadir ke undangan harus pakai batik dengan warna tertentu. Jadi adab dalam mengundang orang bertamu ke rumah, jangan menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu yang berat bagi mereka. Begitu juga tidak boleh kita yang mau bertamu kompakan, mawa naon misalnya. Dan itu memberatkan kita. Kan sok ayanya arek nyemah ka batur, ibu engke pangyanakeun buahnya, ibu mah PJ-na buah pokokna mah alim. Mun nyaho pokoknya isukan mau buah we ibu. Nah, ibu mah meureun besek, nah ibu mah kado. Itu juga enggak boleh. Kenapa? Karena berat. Mungkin saja dia tidak mampu membeli buah-buahan tersebut. Jadi bertamu itu sunnah, tetapi jangan diembel-embeli dengan sesuatu yang menyakitkan kaum muslimin. Kemudian adab mendatangi tamu, adab mendatangi undangan. Kalau kita diundang, mana saja yang harus kita penuhi undangannya. Yang pertama, undangan itu ada undangan ammah, ada undangan khosoh. Ada dakwatul ammah, dakwatul khosoh. Dakwatul ammah itu kalau sekarang lewat HP. Ada yang ngundang kepada seluruh penghuni grup. Disebutkan nama teh. Atau di Facebook yang sok aya undangan. Insya Allah besok saya mau menikah. Tempatnya ini. Nggak disebutin siapa aja. Maka undangan seperti ini tidak wajib untuk dihadiri. Karena apa? Umum. Tidak menyebutkan nama kita. Di grup. Atau misalnya ada baleho. Besok saya mau nikah. Rumahnya ini. Jam segini. Wajib tidak? Tidak wajib. Karena itu dakwatul ammah.
di WhatsApp, di Facebook, di mana saja yang tidak mencantumkan nama kita. Adapun yang kedua, dakwatul khosoh, undangan yang langsung menyebutkan kita, apalagi lamun papangi, mang isukan teh saya mau kawin deh ya, datang. Nah, itu harus. Kenapa? Karena sudah diundang langsung atau di japri misalnya WhatsApp, undangan untuk Ustadz Mumu hadir. Nah, itu harus datang. Ustadz gimana kalau tidak bisa hadir? Pertama, konfirmasi punten anjing teh abdi teh nong peryogi tabrakan tetiasa tapi doa nawe iya rekening naya semangat bios Ustaz teka dia yang penting mah ageng apa-apa kesini yang penting transfernya besar itu semangat dia. Yang kedua, kalaupun tidak bisa mengabari lupa misalnya sudah diundang sudah apa nungguan setelah hari berikutnya kita lupa kemarin itu ayah undangan ke Jampang dan hari ini saya kosong. Saya pun berangkat di hari setelahnya ke Jampang. Tapi dengan catatan harus konfirmasi. Bilang, punten abdi teh dinten ayeuna bade ka Jampang, jangan dadakan. Boleh kita datang di waktu yang tidak ditentukan di luar undangan asalkan sudah menghubungi siapa? Orang yang mengundangnya. Kenapa Ustaz seperti itu? Karena hatta la yakuna fihi haraj, agar tidak ada berat beban. Sok kita kan pernah lamun aya semah dadakan imah keur babacak budak keur garerik teu bogana naon di imah datang tamu 10 siki arek nyanong 10 poe sok lieur kumaha sementara di rumah nggak ada kasur berat. Keluarga aya di Jakarta datang dreg 10 orang nggak ngasih kabar pusing tidak? Pusing karena kita harus menjamu dan menyiapkan tempat tinggal mereka yaitu selama 3 hari. An yajiba da'wata wa la yata'akhkhar anha illa min udrin, menunaikan undangan dan tidak terlambat kecuali uzur. Ya, kalau ternyata kita mampu untuk berangkat segera berangkat. Rasulullah pernah mengatakan, "Lau du'itu ila qira'i syatin la ajabtu." Kalau ada yang ngundang saya makan daging domba, saya pasti datang. Jadi saking beliau menyemangati agar hadir kalau ada undangan. Walau uhdiya ilayya dira'un laqabiltu. Kalau saya dikasih hadiah ya, sebuah dira' ataupun apa tuh baju ya, baju perang, saya pasti akan mengambilnya. Ini anjuran kalau kita diundang itu kudu apa? Kudu hadir. Insya Allah pahala hadirin sekalian, menghadiri undangan dengan hati berniat untuk menunaikan hak muslim itu mendapatkan pahala. Selain kita dapat sate, dapat besek atau dapat apa, kita dapat pahala besar pahalanya. Karena itu hak dia untuk kita datangi, apalagi sampai mengundang kita. Kemudian Allah yumayyiza fil ijabah bainal faqil wal ghani. Jangan milih-milih. Undangan siapa nih? Saya yakin di sini lamun diundang ayeuna ku Pak Gubernur pasti hadir. Meuneun nyeun heula dress nage di imah teh isukan aya undangannya Pak Ridwan Kamil ke Bandung, langsung nelpon Pak Ridwan gitu ke saya. Hadir apa moal? Teu boga duit ge nyieum, boga baju neangan, kamu bisa diundang naku orang yang apa namanya punya makom, punya kedudukan, pasti hadir. Sekarang ada yang diundang ke istana, hadir moal? Datang undangan ke imah. Bapak Presiden Jokowi mengundang Mang Maman selaku ketua RT untuk menghadiri perkumpulan RT sedunia di rumah Pak Jokowi. Hadir dah pasti. Pokoknya kumahanya cara ke Jakarta teh. Nyium itu segala. Karena yang ngundangnya orang besar. Lamun ayeuna nu ngundangna jelema miskin, semoga kedudukan. Paling yang amplop itu mah. Cara hadir. Jangan membedakan mana yang tinggi, yang besar, yang rendah. Harus kita tunaikan kewajiban mendatangi siapa? Mendatangi undangan tersebut. Yang ketiga, Allah yufarriqa fil ijabah baina ba'idil masafah wa qaribiha. Jangan juga melihat jarak, ya. Dianjurkan ketika ada undangan, semakin jauh undangan tersebut, maka semakin banyak pahala yang didapatkan. Pokoknya mah kembali ke niat kita. Ayo undangan itu di Jampang Kulon. Kita di sini besok subuh. Kalau niatnya karena Allah,
Rasulullah SAW pernah bersabda, ada malaikat yang datang, kemudian melihat ada seorang yang berjalan, kemudian ditanya, engkau hendak kemana? Aku ingin mendatangi saudaraku. Apakah ada keperluan? Tidak ada. Apakah dia sakit? Tidak juga. Kenapa engkau pergi kepadanya? Saya berangkat hanya untuk menunaikan cinta saya kepada saudara saya. Hayang papangi, kumaha kabarna. Maka apa? Malaikat pun naik ke langit dan mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada seorang hamba yang jalan jauh untuk mendatangi saudaranya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sampaikan kepada hambaku, aku cinta kepadanya sebagaimana dia cinta kepada saudaranya. Pernah kita ada niatan beselilanya tepapang jeung ua di ditu di Banten ngolah nyeun dodol, nyeun oli, nyeun naon. Ke Banten arek naon? Hayangnya nyaba, hayang ningali. Apalagi kalau ada yang sakit. Mungkin saudara kita sakit, Cilacap misalnya, di Tasik. Bat-bat isuk-isuk nyun ieu nyun itu mangkat yang ningali aya ua aya mamang atau siapa saja karib kerabat kita datang ke tempat itu, kita menengoknya, itu pahalanya luar biasa. Jalannya kita dari Sukabumi ke Tasik ke Banten itu dicatat sebagai pahala. Sebesar kita cinta kepada orang itu, Allah pun cinta kepada kita sebesar itu. Jadi Masya Allah, jadi jangan sampai kita itu menganggapnya ini sepele, itu besar. Kalau bisa, kata Nabi SAW, man arada an yubsatalahu fi rizki wa yunsha'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Saha-saha jalma nu hayang umurna panjang, rizkina berlimpah. Satu caranya, ikatkan, sambungkan silaturahmi. Saya yakin di sini ada juga yang saudaranya ada 8, ada 7, terus memisah, nuhiji di mana. Jadwalkan, aya rezeki, yang ningali alo kemana. Ya, itu adalah amalan soleh yang mungkin kita tidak tahu, ternyata itulah yang memasukkan kita kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yata'akhir min ajli saumihi bal yahdhur. Kumaha hukumna lamun pas bertamu kita lagi puasa? Apakah harus dibatalkan atau tidak? Nah ini. Jadi kalau disuguhan ku batur pas terpuasa batalkan atau tidak? Kata Nabi SAW, apabila kalian berpuasa, idza du'iya ahadukum falyajib, fa in kana sha'iman falyusalli ayyad'u, wa in kana muftiran falyut'im. Yang pertama adalah dianjurkan untuk seseorang apabila diundang dan dia sedang puasa Senin Kemis, papangin dia di masjid, mang, kaimah yuk, alhamdulillah ya me, kambing guling, aduh saya mah puasa, nggak usah ngomong puasa, skuy, ayo, gas. Datang makan kambing guling. Ulah ngomong, saya teh puasa. Jangan. Kenapa? Jangan menyakiti dia. Ini jarang orang yang mau ngundang makan ke rumah. Karena puasa itu puasanya sunnah dan memasukkan kebahagiaan ke hati dia itu jauh lebih besar pahalanya dibanding puasa sunnah tersebut. Keonangan juga sama. Lamun aya keonangan mangkat ulah ke puasa. Isukan keonangan puasa, batalkan makan di tempat keonangan untuk menjaga perasaan orang yang sudah menghadirkan makanan. Sok sekarang, kalau kita tahu ada tamu yang mau datang, misalnya di sini ada acara, ada ustadz ngisi kajian isu-isu, wah biasa nama ustadznya sok diundang ya ke rumah, saya RT na saya, di rumah tuh udah disiapkan kadaharan teh, pas asup ka jero teh. Insyaallah puntennya terbiasa tuang abdi teh ju puasa baledogkeun ti peuting eta hayang geus dipeunci geus sagala disiapkeun geus datang ka jero teh punten abdi puasa sok nyeri hatena atuh Pak Ustaz nyarios di kamari puasa mah itu isu mah gedeg we ayo sangu geus sagala ustadna puasa nyeri hate harusnya dia membatalkan puasa ge dia puasa kodok.
Ya, jangan dilanjutkan. Makan. Itu bahagia orang yang kan kalau tamu ya, kalau sudah masak, misalnya ibu-ibu lah. Ibu-ibu nggak gede gue di dapur, segala pekerjaan semua di-off untuk tamu. Pas mau disodorkan teh cerita tamu teh puntennya abdi mah teh samilaminya. Punten ieu mah teh tiasa tuang ya. Assalamualaikum. Eta teh nyeri hate, nah luar biasa. Ya, kita udah berusaha menghidangkan makanan kemudian tidak dimakan, ya. Jadi kalau bisa, kalau ada yang menyuguhkan makanan yang sudah disiapkan, kemudian kita berpuasa, maka batalkan puasanya kemudian makan. Atau yang kedua, idza du'iya ahadukum falyajib fa in kana sha'iman falyusolli. Yang kedua adalah di sini hadisnya wa in kana sha'iman falyusolli. Kalau dia berpuasa, maka hendaklah sholat falyusolli. Itu sebenarnya bukan kalau lagi bertamu mau makan enggak? Sekedap habis sholat 2 rakaat. Bukan. Falyusolli di sini artinya didoakan. Jadi maksudnya jangan enggak makan, ya enggak apa-apa kita balas makanan tersebut dengan apa? Dengan doa, ya, dengan doa. Jadi didoakan. Duh punten itu kodo keur kodo puasa. Kayak di waktu enjing teh geus mepet. Mungkin dia bisa ngasih apa? Ngasih alasan. Kemudian didoakan. Tapi yang paling afdal yang pertama, yaitu makanlah makanan tersebut. Ustadz boleh nggak minta dibungkus? Geus dahar teh. Ih da abdi mah resep teh eta teh. Sirah nila. Bakakak hayam teh karena dicokot saeutik. Udah di bumi teh resepeun tah ieu teh bakakak teh. Menang teh itu bukan bagian dari Adam, ya. Bukan bagian dari Adam. Jangan sampai kita sudah dijamu kemudian minta dibungkus. Ya, atau tapi kalau dibahankan diambil. Tapi kalau minta jangan. Kenapa? Karena tidak elok seorang muslim meminta-minta apalagi kalau sudah dijamu makan seadanya. Wa an yanwiya bi ijabatihil ikrami akhihi liyusab alaihi. Dia datang untuk bertamu ini mudah-mudahan temannya mendapatkan pahala menjamu tamu. Kemudian, apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika bertamu? An la yutilal intidhar alaihim fayuqliquhum. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama lamun nyemah ka batur teh. Dan pilihlah waktu yang tepat. Jangan ketika orang istirahat, jangan tengah peuting. Ini ada yang bertamu nanti jam 8. Ngobrolnya ketika jam 12. Geus kieu can balik keneh. Aya kopi teh? Aya kenapa deui? Budakna ceuri geus kalau mau ngomong bapak-bapak gitu ya. Nah mungkin ngeronda atau apa, bertamu lah ngisi waktu ronda. Padahal di rumah itu sudah pada ngantuk. Nah ini jangan sampai berlama-lama. Kalau sudah selesai urusan segera pulang. Ya, kita sudah pernah bahas juga bahwa dahulu Rasulullah SAW pernah merasakan itu. Ketika menjamu tamu, para sahabatnya belum pulang. Akhirnya turunlah ayat teguran kepada mereka. Apabila kalian telah dijamu makanan, segeralah pulang, jangan ditambah dengan ngobrol. Wa alla yu'jilal maji'a fayufaji'uhum qabla al-istidad. Kalau kita mau bertamu janjian dulu. Papunten abdi nuju di Nagrag bade mampir osok mangga. Tabu baraha tabu 10 jam 8 geus dihareupeun imah. Geus kieu sarare kene. Cenah naon. Jadi kalau jam 10 janjiannya datanglah jam 10. Kalau mau datang sebelumnya, maka harus meminta izin kepada pemilik rumah untuk datang sebelumnya. Biasanya ini keundangan ya. Keundangan itu kan sudah ada di resepsinya jam berapa, akadnya jam berapa. Jadi jangan datang sebelum waktunya. Dan juga jangan datang di luar waktu, kecuali kita izin. Pernah sini yang hajatan, pek tamu geus beres walimah, datangnya maghrib. 20 orang nih. Teu ngomong heula geus beak kabeh. Aya cai aqua meureun bere we aqua. Teu ngomong eta teh jam pas magrib teh datang motor kabeh mobil. Sangu geus beak lah geus beak.
Akhirnya kita dak-dak deui meuli ka jalan ini segala macam. Ya, ini adab yang harus diperhatikan. Kalau ternyata kita terlambat, kalau saya biasanya gitu. Kalau mau ke undangan biasanya kan maksimalnya jam berapa? Jam 4 gitu ya, jam 3. Jam 3 teh geus beak kabeh, geus lieur. Kalau seandainya saya nggak kekejar waktunya, saya pernah diundang salah satu ikhwan di Jampang, dekat Jampang lah, Pangleseran sebelah sini. Saya di kampus. Ini deket sih kan nama. Saya buka map 3 jam mah jauh. Saya keluar kampus teh jam 2:30, 3. Kira-kira lah mau saya ke sana nyampe maghrib. Hanya saya mohon maaf nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa berangkat. Power ke sana ngarepotkeun. Oh, Ustadz datang jam sakieu geus beak sagalana, akhirnya harus masak lagi. Nah, ini tidak mau. Padahal jam maghrib itu kalau yang hajatan tuh apanya tuh? Sesa naonna? Sesa capek. Betul tidak? Udah maghrib itu hayang geura buru beres. Kau mau pengantin mah, ya kan? Yang buru sepi, ya kan? Jangan lagi datang tamu. Nah, kita harus tahu, bukan berarti kita tidak mau menghadiri undangan itu, tapi takut pemilik rumah merasa berat dengan adanya kita datang di luar waktu undangan. Idza dakhala fala yatasaddar lil majlis bal yatawadau fil majlis. Wa idza asyara ilaihi sahibul mahalli bil julus fi makanin jalasa fihi wala yufariquhu. Ketika masuk bertamu izin. Boleh masuk, Pak? Silakan masuk. Masuk. Kalau disilahkan duduk, silakan duduk. Kemudian apa? Tidak boleh datang dengan kesombongan. Pemilik rumah akan sakit hati kalau tamu nanya. Ini. Masuk tak boleh. Ini di Mekah ya? Ini mah 2 realan kan ya di Mekah ini harganya ya. Iya tahu sama ini mau 2 real tuh ya. 4.000, 8.000. Itu menyakitkan hati. Jangan membicarakan isi rumah. Kenapa? Karena itu menunjukkan kesombongan. Ya, hadir saja. Kalau lihat, jangan bertanya. Atau misalnya menanyakan barang baru. Ini juga sering ya, yang kurang elok juga. Kita mungkin pernah datang ke rumah itu sebulan yang lalu. Kita datang lagi bulan berikutnya. Tiba-tiba ada motor baru. Motor anyar kan? Nah itu biasanya tamu. Tamu itu jika bicara seperti itu, pemilik rumah kurang apa? Kurang suka. Apalagi kalau nanya, kredit? Kira kreditnya? Di mana teh kredit teh? Ayo ngomongkan motor. Nek naon ka dieu ngomongkeun. Nah, jadi jangan menyakiti hati pemilik rumah dengan membicarakan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Apalagi sampai nggak izin masuk ke kamarnya, nanya ini segala macam. Kalau sudah terlihat raut muka pemilik rumah tidak nyaman, mungkin kita sudah membuat dia sakit hati. Hendaklah tawadhu, datanglah dengan tawadhu. Kalau disuruh duduk silakan duduk. Ya jika sudah selesai segera pulang. Wa an ya'jila bit taqdimi ta'am lidhaif. Kalau tamu sudah datang, silahkan hadirkan makanan lebih cepat. Jangan sampai nunggu. Ya, jadi kalau sudah ada tamu, buburu naon? Suguhan. Bisi tamu teh. Oh, cai-cai acan. Cai-cai acan. Gitu kan? Jadi segera. Kalau tidak ada makanan, ya tidak usah memaksakan. Nah, punten itu biasa disuguhan itu. Oh, biasa cai-cai we, cai-cai udah. Ya, kalau kita ternyata tidak mampu untuk memberikan suguhan kepada tamu tersebut. Li'anna fi ta'jilihi ikraman, karena ya mempercepat hidangan itu termasuk bagian dari menghormati tamu. Ya. Kemudian yang berikutnya, alla yubadira ila raf'i ta'am qabla an tarfa'al aidi anhu. Kalau masih ada tamu, jangan diangkat piring. Piringna ulah diangkat. Lamun aya keneh tamu. Jadi kalau tamunya masih ada, masih di situ, jangan dulu diangkat piring-piringnya. Ini mungkin kalau tamunya itu agak lama, datang pagi sampai duhur ke masjid heula, ya kan? Sebenarnya tamu itu sok era, ya kan? Sebenarnya hayang tapi can ditawaran. Orang aduh. Lila teh. Nungguan heula daerah. Maka ketika menyuguhkan makanan ditawarkan, mangga Ustaz, mangga Pak, Bu, ya dileut. Jadi ditawarkan.
Lamun mangga Bu. Buka we. Dibuka udah, suruh dia makan. Bisi era lagi dibuka. Apalagi lamun toplesna can dibuka. Belah mah solasi kene. Buka se. Mun tiis mah tutup heula. Wios. Tamu itu apalagi pulang berangkatnya jauh haus, nggak mungkin dia meminta-minta kepada pemilik rumah, tapi pemilik rumah harus oh ini jauh nih kan, makanan dibuka. Jangan kalau makan persilahkan untuk makan dan jangan diangkat piringnya ataupun makanannya sebelum mereka selesai. Wa yatimmal firagul jami minal akal. Setelah semua selesai pastikan atau sih teh bade nambah nah deui keluarkan atau lain ya kan. Walaupun beres buah-buahan sudah beres dibersihkan, izin dulu. An yuqaddima li dhaifihi qadral kifayah. Nah ini dia, jangan memaksakan diri kalau tidak punya, ya jangan memaksakan diri kalau tidak punya. Idit taqlilu naqsun fil muru'ah. Kalau mau ngasih sedikit sok era loba ting teu boga. Kan sok serba salah ya kalau ada tamu teh disuguhan salah disuguhan eueuh boro-boro jang nyuguhan saya mah kita juga nggak punya. Kalau kita lihat anjurannya dahulu para ulama orang-orang soleh zaman dulu kalau ada tamu tuh punya hewan sembelih hewannya demi tamunya karena tahu pahalanya besar. Kalau sekarang kan mungkin tidak bisa seperti itu. Mau bisa hayam bakakakeun hayam tapi kan butuh waktu. Iya tidak? Maka jangan berlebihan untuk memuliakan tamu kalau kita tidak punya. Kalau bisanya ya cai sudah. Kalau bisa kita ingin lebihkan makanannya makanan seada. Atau berlebihan. Tamuna 2 orang, kadaharan yang 20 orang. Ngabarat. Ini juga akan berlebihan. Sayang ya. Jika tidak dimakan. Idza nazala dhaifan ala ahadin fala yazidanna ala thalathati ayyam illa an yuliha alaihi madhifuhu fil iqamah. Kalau mau nginap jangan lebih dari 3 hari. Mun ngenong batur jangan lebih dari 3 hari kecuali kita izin. Kita mau nginap melebihi 3 hari. Jadi kalau bertamu ke rumah orang jangan lama-lama. Kalaupun mau menginaplah 3 hari. An yusayyi'a dhaifa bil khuruj ma'ahu ilal kharij. Nah, ini adab nih. Jadi kalau ada tamu, kita itu keluar rumah. Jadi misalnya mau pulang tamunya. Oh, wih. Enggak. Itu pantolnya di itunya. Terus sare. Jangan. Ikutin tamu itu sampai apa? Sampai pintu sampai capek. Jadi tampakkan kesenangan kita, bahagia kita di hadapan tamunya. Penting. Bade uih. Oh, bade uih mungkin heula atuh ngenong. Oh, bolehnya ngenong. Padahal mah tawar warung gitu tuh. Jadi kayak ngenong. Jadi kalau tamunya bangkit mau pulang, kitanya bangkit juga. Dijajab, diantar sampai pintu sampai orang itu hilang. Jadi tungguan misalnya saya dianterin misalnya kan sama Ustaz Faiz ke rumah. Saya mau masuk ke dalam tuh Ustaz Faiznya harus pastikan dulu Ustaz Faiznya sudah kemana? Sudah berangkat. Ditungguan di depan rumah itu ada. Jangan turun masuk ke jero. Soalnya enggak. Jadi adabnya kalau kita tungguan sampai berpisah. Nah, orangnya pergi. Dadah. Gitu kan. Keluarkan geus eta. Jadi harus ya nanti kesini lagi ya padahal mah jero hate mah. Tapi kita harus menampakkan wajah ceria. Ya, dadah, hati-hati ya di jalan. Ini jangan lupa. Itu membahagiakan tamu. Pantes we cek Rasulullah teh. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu ya. Menghormati tamu tuh pahalanya besar, itu juga tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Karena kadang-kadang masuk gejolak mah hate, ya kan? Aya tamu tuh waktu yang tidak tepat, ada tamu segala macam, padahal kalau tamu teh sok anu ngariweuhkeun, sok anu ieu segala macam lah. Itu tuh ditahan sama kita demi mendapatkan pahala yang besar. Sampai adanya adab-adab dalam bertamu.
Kemudian an yansarifa dhaib tiban nafsi wa injaru fi haqqihi taksir ma. Sebelum berangkat pulang tamu minta maaf, mohon maaf ya nggak disuguhani hapunten pisan ieu teh tiasa. Oh, jadi basa-basi agar tidak ada di hati dia tamu itu sakit hati ketika datang ke rumah. Pernah kita datang bertamu ka imah batur dicicingkeun, bere gelas cicing teu kalaluar. Aya keneh. Ya keneh. Nah, jadi nggak enak, apalagi didiemin ya, itu menyakitkan hati tamu. Kemudian yang terakhir, an yakuna lil muslimi salah satu firash. Hendaklah seorang muslim punya 3 kasur. Nah, ini zaman dulu ya, punya 3 kasur. Ahaduha lahu, kasur buat dia, pemilik rumah. Wasani hali ahlihi, kasur yang kedua untuk keluarganya. Wasalitsu lidhaif, kasur yang ketiga punya tamu. Berarti hadis ini menunjukkan anjuran untuk punya ruang tamu atau minimal kasur tamu. Kemarin jika pernah ada tamu, tapi kita sudah siap-siap kalau ada tamu kita sudah punya kasur. Tapi ini harus diperhatikan. Rasulullah pernah bersabda tentang kasur. Firasun lirrajuli wa firasun lil mar'ati wa firasun lidhaif wa rabi'us syaitan. Larangan punya kamar yang tidak dihuni. Karena kamar yang tidak dihuni itu tempatnya setan. Nu cicing di imah 2 orang, ari kamar 5. Nu ditempatan sakamar, 4 jurig hungkul. Bisi arek nyoba mah sok. Jadi kelebihan kasur itu ditiduri sama setan. Kalaupun harus punya lebih itu untuk tamu. Nah kalau di rumah, makanya kalau kita punya rumah, kamarnya banyak, apalagi bertingkat, kalau bisa rolling tidur teh. Kabeh kamar ditiduri. Dan sebelum tidur di kamar tersebut, dikibas. Kemudian doa segala macam. Kenapa? Kita kan sekarang tidak tidur nih. Esa itu di kamar. Di kamar Esa di imah. Kosong set. Nanti kesetan di situ tah. Setan teh di dina kasur eta. Makanya Rasulullah mengajarkan kita kalau kita mau tidur di apa dulu? Dikibas-kibas. Ya, disapukeun atau dikibas pakai sarung atau pakai apa agar makhluk yang tidur di situ pergi. Nah, maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau punya kasur, kasur untuk kita, untuk keluarga kita, kemudian untuk tamu, ya, untuk tamu. Tapi kalau punya kamar jangan kebanyakan. Kenapa? Karena kamar yang tidak diisi itu tempatnya syaitan. Aduh Ustaz, saya loba kamar. Nah, makanya kalau maunya banyak kamar, loba tamu, ya undang terus ngararenong kabeh di imah agar terhindar dari godaan syaitan. Kemarin saya mendapatkan faidah dari salah seorang ulama di Saudi ketika ditanya, bolehkah menyalakan murotal di rumah? Kan ada dalilnya, barang siapa rumah yang dibacakan Al-Baqarah itu dijauhkan dari setan. Kumaha lamun radio nu macana teh lain orang atau HP atau naon teh MP3 gitu ya. Hilang enggak setannya? Kata Syekh, maka di dalam dalilnya al-baitu yuqra'u, kalimatnya yuqra'u, dibacakan. Jadi lain membaca, dibacakan. Rumah yang dibacakan. Kalau di berarti kan ya sudah dilakukan, maksudnya diperbuat. Maka masuk di dalamnya rumah yang diputarkan apa tuh? Murotal. Murotal teh apa? Ngaji, imah teh. Kalau rumah tidak mau ada gangguan-gangguan ataupun mungkin tengah peuting guru bugan, lain beurit. Soalnya nu ngarayap-rayap gitu nya. Apalagi sering di rumah teh sangu satumpung behak isu teh kemana? Sering ada kejadian-kejadian bau busuk atau apa. Nah, mungkin di situ ada syaitan. Maka kalau kita bisa ngaji, afdal bacakan Al-Baqarah. Ya. Atau yang kedua apa? Puterin murotal, ngaji. Puterkeun ngaji ngaganggaeng di imah teh ngaji. Itu juga termasuk di antara menjaga rumah dari godaan atau gangguan setan. Karena rumah semakin besar, semakin banyak penghuninya. Ya tidak? Karena kebanyak tempat yang kosong.
Saya anjurkan yang rumahnya besar gunakan untuk ngaji, ya kalau bisa misalnya taklim atau apa. Jadi semakin besar rumah itu kemungkinan gangguan-gangguan yang auzubillah min dzalik bisa terjadi dalam rumah tersebut. Terutama kasur-kasur yang terlalu banyak itu bisa dihinggapi oleh syaitan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, firasun lirrajuli wa firasun lil mar'a wa firasun lidhaif wa lirabi syaitan. Keempat adalah setan. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bertamu jangan membicarakan apa yang telah kita lihat di rumah orang lain ketika pulang bertamu. Karena jatuhnya adalah gibah. Sudah bertamu, terutama ibu-ibu mungkin ya. Kan ibu-ibu suka ya ningali orok gitu ya. Atau misalnya apa gitu ya, ke rumah tetangga kumpul. Setelah di situ lihat, oh culang cileum ningali pas balik teh. Ini baunya gimana teh? Diomongkeun padahal udah pulang. Itu jatuhnya gibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan keburukan rumah itu setelah kamu pulang. Nah, jadi nggak boleh di jalan teh. Ini kan pahala ya, bertamu, berkunjung, menjenguk itu pahala. Jadi jangan gugur setelah pulang. Itu disuguhannya, ampun, bau lah itu. Terus budaknya tehnya, diomong di jalan teh. Gugur itu pahalanya. Yang tadi berangkat pahala, diam pahala, mendoakan pahala, balik itu berceceran. Cukup dengan kita menjaga mulut. Kalau kita datang bertamu tidak mungkin tidak kena di hati, mungkin ada hal yang kurang, jangan dibicarakan. Isukan moal deui bertamu, geus beres. Jangan membicarakan apa yang tidak diberikan oleh tamu. Padahal makan si eta teh hadirnya kajian Ustaz Mumuh teh nya, tapi pas orang bertamu teh jadi ieuan, ampun eta mah ya. Jangan, udah. Kita harus tahu. Mungkin kita salah waktu bertamu, kadang kita suka salah. Rasulullah SAW mengatakan, apabila kita mau bertamu atau mengetuk pintu, berapa izinnya? 3 kali. Begini. Assalamualaikum. Cing heula. Assalamualaikum. Teu aya nu ngajawab. Hiji deui tah. Assalamualaikum. Teu aya nu ngajawab. Mangka. Udah enggak usah lagi. 4 5 genep, enggak boleh. Ustadz, dah saya teh tahu di jero teh jelema tidak berhak, bukanlah kewajiban pemilik rumah untuk membukakan pintu. Kalau pemilik rumah tidak mau tamu datang, kan kadang mah kita suka sanggeknya, arek naon deui ka dieu, ngegedor oge arek 100 kali ge mau dibuka, kerieur sirah, mau datang teh paring nginjem duit, jangan. Jadi kita berhak, pemilik rumah berhak mengunci pintu walaupun udah gegedor, apalagi lebih dari 3 kali. Kita yang datang kalau sudah ketuk pintu 3 kali nggak dibuka, pulang. Next, datang lagi. Kalau diketok 2 kali dibuka, maka boleh. Pertanyaannya, Ustadz kalau saya lagi sholat, ibu-ibu, umum kegedor, gimana cara bukanya? Nah, ibu-ibu ada bapak-bapak mah sholat di imam, atau mungkin bapak-bapak telat sholat jamaah, sholat di imam, anu gegedor. Cara bukanya gimana? Sholat ngesel, buka panto, batal sholatnya. Kamu pantolnya di luar kiblat gitu kan, di arah kiblat. Ada satu contohnya seperti mengeraskan bacaan takbir. Mungkin kalau zaman dulu mah imahna tercerah ayeuna nya, panto di dieu, ruang tamu di ditu, kamar di ditu. Kalau zaman dulu rumahnya kecil-kecil. Jadi kalau ada tamu ketuk pintu, mengeraskan takbir. Kamu ayeuna arek heug. Allahu Akbar. Salat. Tapi kan sekarang mah salat lagi henteu di tengah imah, henteu dihareupeun pantau. Salatna kadang mah deket dapur. Colowokannya mah kadenge. Ya, jadi kalau misalnya itu. Kemudian ketika salam juga ya, salam, ada orang Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allah, oh kersolat ditungguan ya. Dan yang terakhir, kalau sudah kita bertamu, dihidangkan makanan, disuguhan, beres subuhan, arek pulang, ada doa yang dibacakan. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqona. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqona. Ya Allah,
Mudah-mudahan Engkau memberikan makanan kepada orang yang memberikan makan kepadaku. Ya Allah, berikanlah minum kepada orang yang memberikan minum kepadaku. Jadi didoakan. Anu nyuguhan teh yang sudah menghidangkan makanan didoakan oleh kita. Ya Allah, berikanlah mereka makanan, balaslah mereka dengan pahala, lipat gandakan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang menghormati dan melayani tamu. Kita juga bisa menjadi orang yang bertamu dengan adab sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.